Itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ketika kita mampu berbagi, subhanallah, nikmat luar biasa. Ya. Di sini saya kira sering kita barbecue ya, bakar daging ya. Ya. Hadirin ikhwatal iman, ya. Kita sering kaum muslimin di Australia juga sering seperti itu, dan dagingnya biasanya daging yang khusus ya, ya ibu-ibu. Nah hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita kan kalau barbecue begitu, jarang kita pakai nasi. Ya. Tapi mohon maaf, masih banyak saudara kita di tanah air yang makan nasi nggak pakai daging. Betul. Ya. Dan ketika kita mampu berbagi hadirin ikhwatal iman, ya, coba deh rasakan bagaimana kita pernah memberi kepada orang yang saat itu membutuhkan. Terkadang nggak sempat dia mengucapkan terima kasih. Ya. Nggak sempat tuh dia mengucapkan terima kasih, tapi dari raut wajahnya, ya, dari berbinar matanya, kadang bibirnya tuh bergetar karena merasakan terima kasih sekali. Apa yang kita rasakan? Allah titipkan manis di hati kita. Ya. Allah titipkan manis di hati kita. Ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sudah 2 tahun kawan-kawan di Jakarta punya program BBY, ya, belanja bareng yatim. Nah, kemarin waktu saya ke Bali malah lebih keren lagi istilahnya, lebay istilahnya. Saya pas ngeliat, waduh lebay deh saya bilang, gitu ya. Nggak taunya lebaran bareng yatim. Itu Masjid Ibnu Battuta, itu masjid yang di situ ada beberapa tempat ibadah yang lain. Saya lihat ada program yang menarik, program lebay istilahnya, lebaran bareng yatim. Ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, beberapa kawan-kawan, ya, ketika mereka mendampingi orang-orang yatim ini, ya, ada satu testimoni yang sangat menarik. Jadi biasanya kan anak-anak yatim itu dikasih sembako, ya. Tapi ide lebaran bareng yatim atau belanja bareng yatim ini adalah kita biarkan mereka untuk memilih apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya. Jadi mereka diajak, ya, kalau sekarang ini karena Ramadan tidak lama setelah tahun ajaran baru, ada juga yang mereka diajak ke toko buku ya, ya kerjasama misalnya dengan Gunung Agung, ya, sehingga nanti anak-anak yatim itu memilih apa yang menjadi kebutuhan mereka sendiri. Kadang kita kasih dia gula, ternyata perlunya buku gitu kan. Ya. Nah, yang menariknya pada saat anak-anak ini sedang berbelanja, ya, jadi biasanya 10 anak itu didampingi 1 orang. Ya. Pada saat anak-anak ini sedang milih, ya, baik makanan atau milih buku atau penggaris, itu di antara mereka rata-rata itu mereka bilang, untuk ibu kamu beliin apa? Buat adik kamu beliin apa? Jadi yang menghiris hati kita adalah anak-anak ini gak lupa dengan sesamanya. Mereka gak lupa sama ibunya, mereka gak lupa sama adiknya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sungguh kita diajari, ya, bagaimana kita perlu berbagi dengan mereka-mereka. Dan hadirin ikhwatal iman, kalau kita berkaitan dengan topik bagaimana meningkatkan keimanan kita pada saat kita beramal, ya, di antaranya adalah pada saat kita berbagi, rasakan. Ketika kita mampu berbagi, Allah titipkan rasa manis di hati kita. Hikmat di sini nggak tergantikan hadirin ikhwatal iman. Ya. Saya katakan tadi, walaupun, ya, terkadang orang yang kita kasih nggak sempat dia mengucapkan terima kasih, ya, tapi dari raut wajahnya itu sudah Allah titipkan rasa manis di hati kita. Nikmat, ya. Hadirin ikhwatal iman, karena itu, ya, beberapa tips bagi kita berkaitan dengan amal. Yang pertama hadirin ikhwatal iman, ya, jangan kita tunda. Ya. Karena hadirin ikhwatal iman, kesempatan gak setiap saat. Ya. Ada seorang kawan, seorang ustadz, ketika kita lagi naik mobil bareng, ya, itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya, kan biasanya suka banyak orang yang datang menghampiri, ngamen, minta-minta, ya. Saat itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ada yang dia cacat, ya, cacat betulan, tapi ternyata karena memang kita tunda, keburu lampu hijau dan kemudian jalan. Nyeselnya luar biasa hadirin ikhwatal iman, ya. Jadi kembali bahwa jangan pernah kita tunda suatu momentum kebaikan, ya. Karena terkadang dia tidak datang kedua kali, ya.
Ini ada suatu kejadian menarik. Nabi SAW ketika berkumpul dengan para sahabat, ya, Nabi mengatakan begini, akan masuk surga 70.000 dari umatku tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa mengalami proses penghitungan amal mereka. Jadi hanya 70.000 yang masuk surga tanpa adanya perhitungan seperti itu. Padahal Bapak dengan Ibu, ya, kita kalau yang namanya mau memasuki, jangankan hisab nanti di hari kiamat, ya, di dunia saja kita gemeteran. Ya. Coba kita lihat pada bulan Februari kalau nggak salah atau Maret, ya, saya diundang ke kedutaan Indonesia di Singapura, ya, untuk ngasih motivasi kepada anak-anak yang mau ujian akhir nasional. Setelah itu kita lanjutkan dengan istighosah, kita doa bareng. Itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dari mulai anak-anak, dari mulai orang tuanya, dari mulai guru-gurunya, itu deg-degan karena mau ujian anak-anak mereka, ya. Anak didik mereka mau ujian. Nah ini hadirin ikhwatal iman, Nabi mengatakan ada 70.000 yang masuk surga tanpa mengalami proses dihitung seperti itu. Berdiri salah seorang sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di antaranya. Apa kata Nabi? Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikan dia termasuk di antaranya. Wah, senang sahabat ini. Berdiri sahabat yang kedua, ya Rasulullah, doakan saya juga. Apa kata Nabi? Kamu sudah keduluan oleh Ukasha. Ya. Jadi sahabat yang pertama namanya Ukasha, dan kata Nabi, kamu sudah keduluan oleh Ukasha. Jadi yang kedua sudah gak didoakan lagi oleh Nabi. Ya. Di situ menjadi suatu pelajaran hadirin hadirat, bahwa untuk yang namanya amal perlu bersegera. Kalau tidak, kesempatan terkadang tidak datang untuk kedua kali. Contoh Ramadan tahun ini hadirin ikhwatal iman, kita lihat orang-orang yang kita sayangi, berapa banyak yang Ramadan kali ini tidak lagi mereka bersama dengan diri kita. Ya. Terkadang mereka tanpa sebab, tanpa sakit. Ya. Karena itu seorang pujangga di Arab mengatakan, betapa banyak orang yang sehat wafat lebih dulu dari mereka yang sakit. Dan tidak sedikit orang-orang yang muda wafat mendahului dari mereka yang sudah tua. Jadi ya, agar kita bertambah keimanan, kita coba dengan amal soleh. Ya. Dan syaratnya yang pertama tadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah adalah jangan kita tunda. Ya. Yang kedua syarat amal soleh itu hadirin ikhwatal iman, ya, selain jangan kita tunda, yang kedua jangan kita hitung-hitung. Ya. Kalau kita hitung-hitung hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, akhirnya kita perhitungan. Ya. Padahal hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mestinya yang kita lakukan itu adalah kita melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan dan kita ingat apa kekeliruan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kalau memang sudah begitu kita akan melihat, oh betapa banyak peluang amal di depan kita. Ya. Peluang amal itu betapa banyak di depan kita. Sehingga dengan demikian hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, akan terasa nikmatnya, ya. Kenikmatan dalam hati kita. Ya. Bagaimana ketika kita rasakan ketika kita beramal itu, ya, Allah Subhanahu wa taala ganti kenikmatan yang luar biasa dalam hati kita. Ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Syarat yang lain berkaitan dengan amal. Ya. Selain jangan kita tunda, yang kedua hadirin ikhwatal iman tadi jangan kita hitung-hitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya, adalah kita perlu bersinergi dalam beramal. Ya. Coba deh hadirin ikhwatal iman, ketika kita bekerja sama, luar biasa banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Ketika kita bersinergi, ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. 2 hari ini kita ada Ramadan Camp, ya. Itu dari mulai ngobrol-ngobrol, kemudian oh iya anaknya dititipin, ternyata hadirin ikhwatal iman, ya, itu bisa kita lakukan 2 hari, ya. Dan anak-anak juga enjoy, ya. Padahal dari mulai jam 12 sampai jam 5, ya. Tadinya saya juga waduh ini
hampir 5 jam ya dengan anak-anak, boring atau enggak ya. Ternyata hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kalau ada yang mungkin pernah ngikut nemenin ya, itu anak-anak ketika mereka ikut bersinergi ya, enggak kerasa 5 jam ya. Kita ada nonton, kita ada diskusi tentang ayat ya. Tadi misalnya kita nonton tentang, saya ambilkan sedikit tentang olimpiade buat mereka yang cacat ya. Mereka dikasih lihat 7 menit bagaimana ada yang maaf tidak ada tangan, tidak ada kaki tapi lomba renang ya. Ada yang lomba loncat tinggi. Setelah itu saya biarkan mereka berkomentar masing-masing. Dan komentarnya bagus-bagus, luar biasa. Ada yang bilang, oh Pak Ustadz kalau kayak gitu. Ada yang bilang Pak Ustadz, ada yang bilang oh. Saya berserah aja. Ya. Mereka bilang kalau kayak gitu Pak Ustadz berarti kita nggak boleh menyerah untuk mengejar mimpi. Oh, saya bilang luar biasa, keluar dari mulut salah seorang di antara anak-anak kita. Ya. Ya. Ada yang satu lagi kemudian sambil haru bilang, berarti kita mesti bersyukur nih Pak Ustadz. Ya. Jadi kembali bahwa ketika bersinergi, ya, 5 jam tuh nggak kerasa. Ya. Yang lainnya kita ajak diskusi, mereka juga. Begitu juga hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Ketika kita beramal dan bersama-sama, kita rasakan nikmat, ya, manis luar biasa, ya, manis luar biasa. Ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi yang pertama, ya, bagaimana kita menambah keimanan? Ya. Kita sejenak dalam kehidupan kita merenung. Yang kedua kita akrab dengan Al-Quran. Yang ketiga kita beramal. Yang keempat hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mari kita banyak berzikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin hadirin ikhwatal iman, ya. Ketika kita berzikir, ya, menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan titipkan rasa nikmat di sini. Ya. Dan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kalau hati ini sudah sering kita basahi dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mudahnya mata ini akan mengeluarkan airnya, ya. Pada saat kita berzikir, ya, kita menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi, kita diajarkan di antara zikir yang diajarkan, kita membaca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik. Ya Allah, tidak ada pagi hari ini sebuah nikmat sekecil apapun melainkan daripadamu. Oh, sambil seperti itu kita tatap, ya, bagaimana Allah menurunkan dedaunan, Allah menurunkan embunnya, nikmat di sini, adem sejuk. Ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kalau di sini itu sudah nikmat, ya, maka di rumah kita juga akan terasa nikmat. Kemarin saya ngobrol, ada seorang penyair di Indonesia. Dia mengatakan rumah kita tidak besar dia, yang besar adalah hati kita. Ya. Kalau iman itu sudah ada, nikmat di rumah. Ya. Ya. Ketemu suami ketemu istri, ketemu anak-anak, nikmat di hati ini. Ya. Karena itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mari kita rutinkan zikir kita. Apalagi puasa kita panjang nih. Ya. Masya Allah, kita udah baca Quran sampai pegel, masih belum juga, ya. Udah tidur, udah kalau ngimpi udah berapa episode itu, ya. Saya sendiri apalagi ini alhamdulillah ada Ramadan Camp, ya. Kalau sebelumnya bengong gitu, ya, keluar udah ke 5 penjuru, ya, kalau kata Wiro Sableng tuh udah 5 penjuru mata angin tuh, ya. Kosono, ini, ya. Itu pas dilihat masih jam segitu juga gitu, ya. Nah, hadirin ikhwatal iman, kesempatan, ya. Kita zikir, ya. Subhanallah, kita perhatikan, ya. Nah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kalau memang kita seringkan zikir ini, lisan kita ini basah berzikir, nikmat, ya, luar biasa, ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saya kira itu diantaranya, ya, diantara hal yang akan menambahkan keimanan kita, apalagi kita di tengah-tengah kondisi seperti ini, ya. Yang pertama adalah kita berkontemplasi, kita merenung, ya. Yang kedua hadirin ikhwatal iman, kita bagaimana akrab dengan Al-Quran, ya. Yang ketiga hadirin ikhwatal iman, kita mulai berbuat, melakukan amal soleh, ya. Apa nih yang bisa kita lakukan?